teman-teman. Ada spot-spot atau bagian yang belum sempat saya ceritakan atau saya sampaikan di vlog ini, vlog sebelumnya, yaitu ya dalam situasi yang kepepet atau situasi kehidupan yang sulit, teman-teman. Kadang Tuhan itu memberikan jalan keluar atau solusi ya, walaupun sebagian orang menilai lain ya, tetapi kita mematuhi atau mengikuti petunjuk dari atau solusi yang diberikan Tuhan itu. Di antaranya ya untuk menyambung hidup ya, karena hidup di Samarinda itu, di kota Samarinda juga semuanya apa-apa beli ya. Jadi kita berusaha mencari kerja sambil kuliah, sambil kerja sembarang gitu. Yaitu diantaranya terutama akhir-akhir masa kuliah itu, pada saat itu tahun 97-98 itu pas krisis air ya, krisis air di Samarinda. Dan juga pada saat itu di Kalimantan itu setelah terjadi bencana kebakaran hutan yang hebat ya di Kalimantan secara keseluruhan. Jadi ada musim kemarau yang panjang, sehingga saya berinisiatif untuk jualan air. Jadi jualan air dengan bermodalkan ember atau jerigen ya. Ember dan jerigen itulah saya ngambil air, minta air di ada satu pompa air kecil di Jalan Pahlawan Samarinda itu, di seberangnya SMK Negeri 1 Samarinda itu, seberang jalannya itu. Kemudian air itu setelah kita pompa, masukkan ke dalam ember atau jerigen ini, baru kita jual kepada pemesan-pemesan di sekitar situ ya, penduduk maupun teman-teman yang punya kelebihan tentunya. Dari situ kadang juga ngambil airnya itu agak jauh, yaitu di daerah Jalan Gamelan. Jalan Gamelan itu dekat Pasar Segiri ya. Di sana ada istilahnya pompa air gratis untuk warga. Jadi ya pakai pikulan ya, kadang pakai tangan begitu aja. Kita waktu itu nggak punya kendaraan atau gerobak ya, sampai sejauh itu. Jadi jualan jasa penjual air ini cukup agak lama ya, sampai selesai kuliah, saya ingat begitu. Pada saat itu ya tidak ada perasaan malu atau apa ya, yang penting ada hasil walaupun sedikit gitu. Pernah juga istilahnya pada saat bapak dosen itu di rumahnya nggak ada air ya, dengan teman-teman yang lainnya yang senasib dengan saya itu pakai mobilnya Pak dosen, pakai pickup itu, kita ngambil airnya itu di daerah Sempaja. Dari Sempaja dibawa ke daerah sekitar Mall Buswana Samarinda itu, sana sekitar RRI lah sana.
sengaja cerita yang susah-susah ini di situasi yang saat ini sebagian orang mengalami kesulitan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah kerja apa saja yang penting halal, tidak usah memperdulikan omongan orang lain, cibiran orang lain dan sebagainya. Orang lain itu ibaratnya penonton bola, bisanya cuma tepuk tangan, kalah tepuk tangan, menang tepuk tangan, itu aja. Jadi kitalah yang menjalani peri kehidupan ini, teman-teman. Ya, singkat cerita itu di depan gambar tembok Great Wall ini kan, tembok Cina ini yang bergenda ini, ya akhirnya singkat cerita kuliah kita ini selesai. Sudah yudisium, sudah dapat fotokopi ijazah. Nanti ijazah aslinya disediakan pada saat wisuda. Ya kita kembali ke SP ya, kita keterangan setelah kuliah itu kami semua yang dikuliahkan itu kembali keterangan ya. Sangat, waktu itu kondisinya tahun 98 itu 98 pertengahan itu, teman-teman, kondisi di lokasi transmigrasi kami itu sangat-sangat memprihatinkan, dimana pada saat itu musim kering, petani tidak bisa menanam apa-apa. Jadi ya istilahnya kita itu hidupnya itu dari minum air putih saja. Jadi kemudian ya seperti itu. Jadi istilahnya ada yang akhirnya nyambil cari kerjaan, kerja di hutan, ikut kerja sama orang-orang lokal, bikin ladang dan sebagainya, yang penting untuk bisa nyambung hidup. Saya kembali ke desa membantu Pak Kades untuk ya membantu kegiatan di desa. Teman-teman, kemudian gak lama Januari tahun 99 itu kita ada tes CPNS guru ya, di bertempat di Gedung Unikarta, tugas PT Kartanegara di Tenggarang, dan alhamdulillah lulus. Jadi masa-masa setelah tes itu Januari 99 itu sampai kami itu LPJ pertengahan 99. Ada juga masa-masa yang istilahnya tidak gampang ya untuk hidup di sini. Jadi kita kerja apa saja, yang penting bisa untuk nyambung hidup ya. Ya kerja bangunan seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya. Ya taruhan nyawa juga. Kita ikut kerja di Kota Raja Tenggarong. Di sanalah saya pernah belajar narik beca sama teman-teman itu. Kalau malam belajar nyetir beca, tapi nggak sempat menjual jasa sebagai penarik beca yang roda 3 itu maksudnya. Karena kalau di Kalimantan itu beca itu gerobak itu ada yang bilang beca juga, gerobak yang kita dorong itu. Beca yang dimaksud ini adalah beca roda 3 yang untuk mengangkut penumpang dan barang.
juga saya mencari teman saya yang jadi pemborong di bangunan di Samarinda ya. Kami teman dari transmigrasi juga ya, seorang tukang. Ya sudah, saya datang kemudian ikut kerja dan tinggal bersama mereka di baraan bangunan itu, proyek perumahan di daerah Lempake ya, tepatnya di perumahan guru SD di Talang Sari. Kalau dari Samarinda itu sebelum tanjakan Talang Sari itu belok kanan itu. Cukup lama di sana, tinggal di sana, kemudian bantu teman ini ya, yang penting bisa ikut makan begitu. Selesai pekerjaan di perumahan itu, kita juga ikut membangun kerja bangunan di perumahan di Sempaja di daerah Bengkuring ya. Jadi dari tempat semula ini ke Bengkuring ini kami naik sepeda panjang tiap hari, berangkat pagi-pagi, pulang maghrib setiap hari. Pada saat ikut teman inilah saya sempat baca buku-buku atau kitab-kitab Jawa kuno, teman-teman. Karena pada saat itu juga kita sudah tes lulus tapi nunggu SK gitu loh. Kita mau tempatkan di mana kita belum tahu. Jadi untuk dalam masa jeda ini kita kadang pikiran kemana-mana gitu. Makanya saya menemukan satu buku kuno, Jawa kuno gitu. Di sana ada istilahnya semacam, bukan primbon ya, semacam kitab-kitab yang mana ritualnya itu puasa. Yang pernah saya jalani itu adalah ritual puasa mute. Ritual puasa mute ini, teman-teman, saya sudah pernah jalani. Jadi bagaimana situasi dan kondisi kalut itu, kemudian akhirnya saya sudah minta izin tidak ikut kerja, saya coba ikuti ritual ini, ritual puasa mute bahasa Jawanya itu. Jadi siang itu, kalau siang di rumah di dalam baraan terus ya, tidak boleh kena matahari, kemudian malamnya nggak boleh tidur. Jadi kita makannya cuma air putih sama nasi putih aja. Malam pertama, malam kedua masih biasa, teman-teman. Begitu malam ketiganya saya merasakan godaan atau cobaan bagaimana ini berlanjut sampai rencana 40 hari. Saya sudah lupa apakah saya bertahan itu di hari ketiga atau hari ketujuh. Tapi yang jelas di akhir ritual saya itu sebuah malam itu saya merasakan bahwa langit itu, bintang-bintang itu sangat dekat di atas kepala saya. Pada saat tengah malam itu saya keluar dari barang. Di situ saya merasa sudah pasrah ya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kayak apa ini selanjutnya, ya pasrah saja. Tapi pada saat itu sebenarnya ada godaan pada saat itu, rame-ramenya togel ya, atau judi angka itu, toto gelap itu. Sebenarnya dalam malam itu saya sempat ada dikasih gambaran angka-angka gitu. Itu godaannya. Saya nggak sebutkan kepada teman dan sebagainya. Tetapi kemudian sorenya yang keluar
4 angka itu yang saya tangkap malam sebelumnya. Inilah jadi kalau kita sebuah niat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu, selalu saja ada godaan. Dan alhamdulillah saya nggak sampai pasang taruhan atau judi itu. Ya, saya merasa tidak kuat melanjutkan sampai 40 hari puasa mute ini, ya cukup sampai 7 hari. Kemudian setelah itu saya ikut kerja bangunan sama teman ini seperti biasa. Begitulah teman-teman. Jadi kalau istilahnya sengaja sekali lagi saya ceritakan yang sulit-sulit ini, hidup-hidup yang sulit ini, untuk paling tidak mengingatkan diri saya sendiri dan keluarga tentunya, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Vlog ini tidak dimaksudkan untuk pamer, wah enak sekarang gini enggak ya, tapi ya supaya kita semua bisa menjadi orang baik-baik saja. Dalam proses menjadi orang baik itu banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian, seperti nabi-nabi dan rasul-rasul dulu demikian juga. Jadi saya kedepannya tidak banyak menceritakan enaknya hidup saya, tapi bagaimana proses perjuangan dan doa ini saya lalui bersama keluarga dan didukung oleh teman-teman atau orang-orang yang tadinya tidak saya kenal, kemudian dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa mau membantu saya baik langsung maupun tidak langsung. Saya kira demikian teman-teman. Untuk bagian ini saya tutup sampai di sini. Kenapa harus kadang itu cari slot yang terbuka, tapi tetap istilah bukan di kerumunan orang, karena